Halo penonton, kita sekarang ada di acara The Indonesian Institute. Sudah satu kali kita bikin acara ini sebelumnya dengan direktur eksekutifnya. Yang intinya adalah begini, The Indonesian Institute adalah sebuah lembaga kajian publik, kira-kira gitu ya. Ya. Nah, kita ingin agar dari waktu ke waktu secara rutin Indonesian Institute menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat luas tentang hasil-hasil kajian mereka tentang berbagai public policy di Indonesia, ya. Nah, kali ini pada hari ini kita akan bicara tentang mengalirnya orang-orang Indonesia, saya rasa terutama orang-orang Indonesia yang cukup kaya untuk berobat ke negara-negara tetangga. Untuk itu kami sudah mengundang ada 2 orang nih anak muda. Muda kan Mas ya? Iya, masih Iya. ada. Anak muda dari Indonesian Institute Iya. ya. Pertama adalah Putu Rusta Adijaya. Ya. Halo, terima kasih sudah datang. Terima kasih banyak Bang Ade. Jadi panggilannya Rusta ya. Ya, betul Ade. Itu adalah peneliti bidang ekonomi. Ya. Sementara satu lagi adalah Made Natasha Restu Dewi Pratiwi. Panggilannya Made. Natasha, Bang Ade. Oh iya, Natasha. Natasha ini adalah peneliti bidang sosial Indonesian Institute. Kedua anak muda ini baru lulus setahun ya? Saya udah lulus 2019. Oh saya agak lama juga ya. Agak lama. 7 tahun yang lalu Anda? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Nah, kalian ini adalah para peneliti yang memang mengkaji dalam hal ini misalnya yang tadi saya katakan ya, mengalirnya orang-orang Indonesia yang berobat ke negara-negara tetangga. Anda bikin kajian tentang itu? Kalau secara khusus tentang itu tidak, tapi tentang lebih persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Indo, terutama Oke. terkait BPJS kesehatannya. Terhadap BPJS Kesehatan. Ya. Anda sendiri? Kalau saya di bidang ekonominya kebetulan Bang Ade. Jadi beberapa melihat analisis lah terkait dengan perekonomian daripada kesehatan ini. Oke. Beberapanya. Sebetulnya Anda bukan orang yang melakukan penelitian secara khusus Ya. mengenai sektor kesehatan ya. Ya, betul. Kalau Anda Ya. dulu lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat kan? Ya, Jadi betul. relevan lah ya. Ya. Ya jadi gini ya, Natasha sama Rusta, saya ini termasuk orang yang sangat tertarik ya dengan fenomena yang selama ini memang kita hanya lihat dari luar. Banyak sekali ya orang-orang Indonesia yang merasa perlu untuk berobat ke rumah sakit misalnya di luar negeri ya. Itu gambaran yang salah nggak sih? Oke, kalau bicara itu gambaran yang salah atau enggak, mungkin Beli Putu bisa lebih menjelaskan dari segi keputusan Panggilnya ekonomi. Beli Putu ya? Iya, Tadi panggilannya saya Beli Putu. panggilnya Rusta. Karena kolega Bebas. Bang Ade. Oh, karena kolega ya. Tapi memang itu terjadi kan? Iya, itu Iya, terjadi. terjadi dan faktanya bahkan berdasarkan data Kementerian Kesehatan nih Bang Ade dari tahun 2026 baru banget launching, bahkan menterinya sendiri pun mengakui tren tersebut bahwa tiap tahunnya ada 2 juta masyarakat Indonesia itu pergi ke luar negeri. Tiap tahun? Ya, tiap tahunnya rata-rata 2 segitu. juta? 2 juta. Wow. Sangat Wow nggak banyak. sih? Iya. Iya kan? Ada yang lebih wow lagi Bang Ade. Apa? Dan karena banyak yang berobat ke luar negeri, jadinya potensi wisata medis di Indonesia itu tuh hilang, bocor ke luar negeri. Dalam artian Indonesia rugi sebesar 6 miliar US dollar. Karena masyarakatnya lebih pergi ke luar negeri dibanding berobat di dalam negeri. Kamu sempat gitu nggak? 6 miliar dolar itu berapa rupiah sih? Kalau estimasinya dari Kemenkes sendiri itu menghitung devisa kita bocor sebesar 150 triliun rupiah. Kalau di rupiah. Setiap tahun? Ya. Setiap tahun. 150 triliun. Ini gara-gara kelakuan, bukan gara-gara kelakuan. Nggak, saya tidak ingin menyalahkan orang-orang yang berobat ke luar negeri. Iya. Betul. Tapi angka ini memang bukan angka yang main-main ya. Ini angka yang serius. Kemana aja itu Tasya? Kalau dibilang kemana aja, kebanyakan masih di Asia Tenggara. Asia Apalagi Tenggara. Singapura, Malaysia. Oh, paling besar Singapura, Malaysia barangkali ya. Malaysia. Ada Thailand juga. Ada Thailand. Ada yang ke Korea Selatan. Korea Selatan. Bahkan Uni Emirat Arab. Uni Emirat. Oke. Korea Selatan saya rasa operasi kecantikan kali ya. Iya. Salah satunya Bang. Salah satunya. Tapi itu luar biasa ya. Saya sendiri termasuk orang yang pernah berobat ke luar negeri karena dibayarin. Jadi ada teman, ada salah satu kolega yang menganggap bahwa kayaknya Pak Ade ini perlu deh memeriksakan diri ke rumah sakit asing, ke Singapura waktu itu ya. Iya, saya mengalaminya jadi ya. Saya ingin tahu nih sebetulnya
pengalaman saya dengan apa yang Anda studi ini sebenarnya relevan nggak sih? Sejalan nggak sih? Ya, Coba kita coba kita lihat bandingin. nih ya. Misalnya saja dari studi Anda, kenapa ini terjadi? Oke, Paling basic lah ya. kalau dari studi di Indonesian Institute sendiri nanti bisa diakses mungkin ya Bang Ade di website kita. Baru banget launching dan diseminasi bulan lalu di bulan Juli. Dan faktor pertama adalah lebih ke kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan. Yang mana kualitas pelayanan kesehatan Indonesia itu masih mengecewakan. Karena berbelit-belit, lalu akses informasinya juga terbatas bagi pasien. Misalnya yang mungkin teman-teman di sini juga ingat Bang Ade kasus penonaktifan penerima bantuan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan di awal tahun. Jadi mereka datang ke layanan kesehatan, udah bertaruh nyawa, ngurus surat rujukan, tahu-taunya tiba-tiba dinonaktifkan. Jadi mereka nggak bisa cuci darah. Jadi itu kenapa terjadinya? Karena status kepesertaan mereka tiba-tiba dicabut karena sudah dianggap tidak memenuhi syarat untuk menerima tanggungan dari pemerintah. Alias mereka sudah tidak dianggap miskin secara pendataan sosial ekonomi nih Bang Ade. Karena pembaruan data dan akhirnya dianggap tidak miskin, jadinya mereka dikeluarkan dari penerima tanggungan. Tapi tahu-taunya secara fakta mereka sebenarnya masih dalam keadaan miskin. Jadi itu sih Bang Kan Ade. nggak sesederhana itu ya, dalam pandangan saya ya. Betul. Saya tadinya dianggap miskin. Mungkin naik sekarang penghasilan saya berapa gitu ya. And all of a sudden saya dianggap sebagai bukan orang miskin atau bukan orang yang berhak memperoleh BPJS. Harusnya dikasih tahu nggak sih? Harusnya idealnya seperti itu Bang Ade, ada informasinya, tapi notifikasinya tidak sampai. Tidak sampai. Nah, Jadi dia itu salah datang satu udah dari contohnya. jauh kali ya, Betul. sampai ke rumah sakit, udah ngurus ini itu, ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Dan akhirnya bahkan dari temuan kami yang menarik, mereka bahkan sampai bela-bela untuk ngambil hutang untuk demi dapat melanjutkan pengobatan karena darurat ya. Kalau udah cuci darah, tiba-tiba nggak bisa dicuci darah tepat waktu, mereka akan mengalami komplikasi. Dan nyawa mereka taruhannya. Itu sih Bang. Prihatin Miris sekali itu. Ya. Itu satu. Kalau tadi kan masalah kualitas pelayanan. Kedua juga terkait komunikasi Bang Ade. Komunikasi yang setara dan mendalam nih antara dokter dengan pasiennya sendiri. Kalau kita ingat-ingat mungkin Bang Ade juga pernah mengalaminya, mungkin siapa tahu kalau saya itu pernah mengantri lama, tahu-tahu ketika bertemu dokter, itu konsultasinya cuma 3 menit dan tidak dijelaskan alasan kita menerima obat. Serius? Iya, ada yang seperti itu. Bahkan yang viral akhir-akhir ini Bang Ade, ada yang cerita di threads Instagram, mungkin teman-teman juga tahu kasusnya. Dia mengeluh dan bilang 8 jam belum dapat pelayanan karena pasien BPJS dan akhirnya pasien tersebut meninggal. Jadi yang baru aja di beritanya ya? Iya, baru ada beritanya Bang Ade. Iya. Jadi Dan lebih, sorry ini agak pindah, agak belok sedikit. nggak apa-apa Bang Ade. Kalau nggak salah, itu bahkan si pasien itu dibully. Bahkan oleh tenaga kesehatan itu sendiri. Karena pada saat dia belum tahu kali ya, betul, bahwa dia sudah meninggal. Tapi tidak dibenarkan juga untuk melakukan itu, apalagi tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu memang sebaiknya tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan. Dia jadi nggak tahu lah apa. Tapi ya itu. Jadi kedua tuh namanya apa? Asimetri informasi namanya Bang Ade. Jadi ada ketidaksetaraan pemahaman antara dokter dengan pasien itu sendiri. Anda pernah mengalaminya nggak? Pernah. Dari keluarga saya sendiri kan ada pasien stroke. Seharusnya obatnya bisa ditebus dengan harga yang lebih murah, tapi ternyata diresepkan dengan obat yang lebih mahal atau obat paten namanya Bang Ade. Nah ini istilahnya over medicalization atau pengobatan yang berlebihan. Logikanya kalau pasien tidak memahami informasi pengobatan tersebut secara setara, pasien sangat berisiko untuk kena bodong istilahnya, jadi bayar lebih mahal, padahal seharusnya bisa lebih murah atau bisa ditanggung BPJS Kesehatan. Dan ini masih sering terjadi di Indonesia dan ini salah satu faktornya yang menyebabkan masyarakat lebih sering datang ke luar negeri karena mereka merasa lebih aman, merasa lebih dijelaskan karena konsultasinya lebih mendalam Bang Adi. Tapi kalau yang ini saya akui sih, saya nggak tahu Beli Putu pernah mengalaminya nggak? Kalau terkait dengan pelayanan ya Bang Ade pernah. Jadi, jangankan ke luar negeri ya, di antara rumah sakit swasta sama rumah sakit pemerintah aja gitu kan. Ya jangan sampai sakit lagi kan, intinya kan seperti itu.
Pernah di salah satu rumah sakit swasta lah, waktu itu saya sakit, pelayanannya cepat banget gitu, kayak ramah dan segala macam. Nah, sempat mengantar salah satu teman ke rumah sakit pemerintah itu benar-benar lama banget dan apa ya, kayak, Ini BPJS bukan? mandiri, kebetulan Mandiri? mandiri, ya kebetulan mandiri. Mandiri tapi lama? Lama. Iya, waktu itu, apa namanya, ya pengalaman buruk mungkin ya Iya. Bang Ade salah satu. Padahal ya seharusnya kan dilayani dengan sama ya, setara begitu, baik itu BPJS maupun mandiri kan, Sebetulnya iya. sebetulnya. Terkait dengan kualitas pelayanan tadi ya Bang Ade, ini kayak sebenarnya ada indikasinya juga sebenarnya ke ekonomi kalau saya boleh cerita gitu kan. Iya. Kualitas pelayanan itu dari apa yang saya baca dan juga sering saya advokasikan juga sebenarnya dalam tulisan-tulisan saya di TII, itu berkaitan dengan institusi sih Bang Ade. Jadi Hmm. bagaimana si rumah sakit ataupun perusahaan daripada farmasi ini gitu, institusinya, si pemimpinnya ini memang benar-benar memiliki apa ya, kredibilitas dan juga tanggung jawab ya terkait dengan, ini. Apalagi tadi kualitas pelayanan terkait dengan nakes gitu ya, yang notabene nggak boleh membuli kan, sepengetahuan saya itu juga ada, Kode apa etik namanya, ya? kode etik dan juga apa, sumpah Betul. untuk dokter Profesi. ataupun tenaga ya sumpah Iyalah. profesi dan segala macam. Iya. Nah, ini Iya. berarti sudah apa namanya, Mengancam. melangkahi itu begitu kan. Iya. Nah, institusi ini sangat penting karena kembali lagi kalau katanya Acemoglu dan juga teman-temannya gitu kan, peraih Nobel Prize Ekonomi gitu tahun 2024, ada namanya disebut sebagai extractive institution dan juga inclusive institution. Intinya adalah inclusive institution itu bagaimana kita itu merangkul semuanya, mendorong Inklusif tuh inovasi, ya? inklusif, mendorong inovasi, bagaimana kita tetap mendorong hak kepemilikan misalnya dan juga transparansi, tanggung jawab. Nah, sebenarnya itu yang harus dorong. Karena permasalahannya terkait dengan kualitas pelayanan ini sangat pelik ya. Kita nggak melulu ngomongin uang ya, tapi kan Iya. bagaimana juga melihat karakter daripada si pemimpin dari rumah sakit ataupun perusahaan farmasi itu, Oh Bang Ade. iya, iya inklusif itu. Inklusif itu. Sekarang giliran saya share nih ya. Boleh nih, Bang. Mungkin karena saya jauh lebih tua dari Anda. Pengalaman saya tuh memang, ini betul nggak? Ini asymmetry information nggak ya? Jadi gini, saya suatu kali ada daging tumbuh di perut saya. Hmm. Kemudian saya bersama istri saya datang ke seorang dokter yang sangat terkenal. Saya nggak perlu sebut namanya ya, ntar jadi masalah lagi dia. Terus dia lihat, oh ya ini serius, dia bilang. Operasi. Oke. Untuk operasi, misalnya dia bilang hari Kamis operasi, hari Rabunya saya harus menginap di klinik dia itu. Jadi harus ada puasa kali ya, karena menjelang operasinya harus nggak tahu loh apa namanya, pokoknya malam itu harus ada di rumah sakit sehingga pagi-pagi bisa dilakukan operasi. Saya dengan percaya karena ini rumah sakit terkenal, dokter terkenal. Kan Anda bilang tadi kan, institusinya seperti ini, institusi yang terpandang, yang dihormati, yang orang melihat dia itu sebagai one of the best lah gitu ya. Nah ceritanya persis mau berangkat ke sana, tiba-tiba istri saya bilang dia sebetulnya punya dokter senior tua yang berpraktek tidak jauh dari tempat operasi itu akan dilakukan. Tiba-tiba dia berpikir, kita cek dulu nggak sih ke situ, gitu ya. Second option. Second option. Second opinion. Second opinion. Nah kita ke sana belok dulu gitu kan. Diperiksa langsung, dan itu ternyata adalah bapak dari teman kecilnya. Jadi ketika dia datang, saya kan temannya si Natasha gitu misalnya gitu. Oh iya ya, ngomong-ngomong. Ya oke, saya lihat dia periksa. Ini sih kecil, kata si dokter itu. Kecil gimana dok? Ya sekarang juga bisa saya potong katanya. Ini dokter tua yang omongannya itu straightforward gitu kan. Saya potong sekarang juga bisa. Terus sekarang bisa. Nggak usah operasi nginep. Ngapain nginep? Sekarang juga bisa. Kita cuma tanya berapa biayanya. Dia sebut sebuah angka yang menurut kami itu make sense. Ya udah sekarang aja. Sekarang Natasha, sekarang. Sekarang tuh artinya ya udah beberapa menit kemudian disuntik bius ya, suntik bius, potong dengan harga mungkin biaya sekitar 1/5 atau 1/6 dari yang sudah ditetapkan oleh si klinik tersebut. Itu asymmetry information nggak? Iya, itu termasuk asimetri informasi. Jadi Karena gitu. kita tidak tahu kalau kita sebenarnya disuruh bayar lebih mahal, padahal sebenarnya bisa bayar lebih affordable atau terjangkau. Terjangkau.
Ini kenapa ya dokter-dokter kita ini? Oke, Nah, ini ya. bisa dijelaskan dengan Jelaskan mungkin ekonomi secara juga ekonomi. Bang Oh, Ade, iya, yang iya, tadi iya. Bang Ade sampaikan. Jadi dalam teori mikroekonomi, Heeh, kita itu sebagai individu ekonomi gitu kan, homo economicus heeh. gitu. Kita itu adalah profit oriented sebenarnya. Kita punya rasional expectation gitu kan. Iya, Jadi yang Bang Ade sampaikan ya tadi benar sebenarnya. Oh ini ternyata karena adanya asymmetric information ya, heeh, saya punya kekuatan nih, saya punya informasi yang lebih betul. banyak. Oke, Cuman saya Anda kan udah bilang dia tuh udah sumpah loh, Iya, tapi kan sangat tetap miris. ekonomi itu di atas segalanya bagi individu bagi itu individu gitu. itu, nggak Rational boleh expectation begitu dong. seharusnya. Secara Kan utopianya nggak boleh. oke, sekarang saya ngerti kenapa orang akhirnya nggak apa-apa bayar ke luar negeri lebih mahal, tapi udah pastilah. Udah pasti, Yes. karena di sana pengobatan di luar negeri dari yang kami analisis juga, mereka sudah memberikan kepastian dan perlindungan untuk pasien. Diagnosisnya itu jelas, lalu alasan tindakannya seperti apa, jadi kan kita merasa aman ya, Iya, Bang iya, iya. Ade. Jadi kita nggak bertanya-tanya, ibaratnya kalau kita berobat di Indonesia, fenomena yang sering terjadi, kita datang ke layanan kesehatan untuk menjadi lebih lega, untuk menjadi lebih sehat. Tapi pulang-pulang kita jadi lebih stres dan pusing. Iya. Karena administrasinya berbelit-belit, lalu kita diminta menebus resep yang tidak sedikit gitu. Dan memang penjelasannya seringkali nggak tahu ya dokter Indonesia seperti nggak kepengen ditanya ya. Banyak yang seperti itu, Bang Iya Ade. kan? Asli, Ini benar-benar. banyak faktor juga. Kebetulan saya mau mengkritisi juga dari aspek tenaga kesehatan, Bang Ade. Oke. Untuk membangun kualitas pelayanan kesehatan yang baik, salah satu aspek yang perlu dipenuhi adalah kesejahteraan tenaga kesehatan. Yang kadang membuat dokter seolah menjawab kita secara jutek, atau mereka seolah tidak sabar dan tidak empati, sebenarnya banyak faktor. Karena Hmm. saya lihat di lapangan, mereka juga terbebani dengan beban administrasi pelaporan yang tidak sedikit. Dan terutama Oh, upah kerja mereka itu tidak seberapa dibanding jam kerja dari tenaga kesehatan. Mereka harus melakukan jaga malam, mereka turun lapangan, tapi karena label pekerjaan tenaga kesehatan itu mengabdi untuk masyarakat, iya. itu tunjangannya tuh masih tidak seberapa. Sementara kita lihat fenomena terbaru, ada kenaikan tunjangan untuk TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Sementara tenaga pendidik dan tenaga kesehatan Indonesia masih dikesampingkan, padahal peran mereka juga krusial. Karena secara epidemiologi tenaga kesehatan, kalau mereka sudah well-being-nya baik, mereka tidak stres karena ekonomi, karena ribet Iya. administrasinya, mereka akan lebih produktif dan bisa merespon pertanyaan pasien dengan lebih jernih. Nah, ini yang tidak selama ini masih dikesampingkan sih, Bang Adi. Jadi apa tadi Anda bilang apa namanya? Tunjangan Kesejahteraan. kesejahteraan. Itu memang tidak tinggi ya. Ya, Jadi kalau Anda sudah tidak menjadi seorang seberapa. dokter yang terkenal, yang tadi itu, yang dokter saya itu, Iya. sebenarnya dia udah nggak perlu lagi ngakal-ngakalin pasien dong. Betul. Kan udah kaya. Yes. Tapi tetap Bang Ade, rasional expectation untuk menjadi lebih semakin kaya gitu nggak bisa Kembali ke dihilangkan sih. karakter manusia itu ya. Iya. Iya, ya itu penting saya rasa didengar nih ya. Kita tahu guru itu penting, kita tahu dokter itu penting, kita juga tahu tentara itu penting, Penting, betul. kita tahu polisi juga penting. Nah semua ini emang harus dijamin kesejahteraannya dong. Jangan cuma tentara aja yang dinaikin kan. Tapi itu isu kita berikutnya. Iya. Siapin aja. Oke, itu kita masuk ke 3 tadi ya. Kedua atau ketiga? Tadi Ketiga. pertama, 3. Tiga. Kalau tadi kualitas pelayanan sama Nah. akses informasi, kalau yang ketiga tadi sempat disinggung sama Beli Putu sedikit, yaitu tentang tata kelola. Hmm. Tata kelola pembangunan kesehatan Indonesia ini masih berorientasi pembangunan infrastruktur. Alih-alih membangun sistem yang memberdayakan masyarakat untuk bisa berperilaku hidup sehat. Jadi kita Gimana tuh? Jadi begini Bang Ade, jadi komitmen pemerintahan terkini itu di Astacita adalah membangun infrastruktur rumah sakit bertaraf internasional Oh. yang banyak. Tapi menurut analisis kami, jika pembangunan infrastruktur tersebut tidak diikuti dengan pembangunan ekosistem atau mengatasi akar masalah Iya, yang iya, pertama tadi, alias kekecewaan dari masyarakat atau memperbaiki pengalaman positif masyarakat Indonesia untuk berobat ke dalam negeri, ya percuma. Ya, Secanggih apapun itu, tapi kalau dokternya tidak empati atau pelayanan mereka tetap berbelit, ya sama aja. Jadi dengan kata lain nggak penting Anda bangun, ya pasti ada manfaatnya juga lah bangun Manfaatnya. rumah sakit ya. Betul. Tapi kalau untuk membangun kepercayaan masyarakat yang diperlukan lebih daripada sekedar Sekedar ada infrastruktur. bangunan Bangunannya. fisiknya,
ada alat-alatnya kan? Betul Dan banget. itu dilakukan sama Thailand sebenarnya Bang Ade. Maka Gimana dari itu gimana? industri farmasi di Thailand dari apa yang saya baca itu lebih mengedepankan ekosistem sumber daya manusianya. Jadi daya manusia mereka itu disekolahkan di Amerika Serikat. Makanya untuk industri obat paten tadi Natasha sampaikan kan obat paten itu kalau saya nggak salah ada inovasinya, teknologi dan segala macam itu mereka bawa dari US, aplikasikan ke Thailand sehingga industrinya sekarang lebih berkembang. Jadi ekosistemnya nggak melulu terkait dengan infrastruktur dan tetapi juga SDM yang tadi Natasha sampaikan itu yang sudah dilakukan oleh Thailand gitu. Sorry, Kenapa, kita nggak melakukan itu. bukan tidak melakukan, tapi fokusnya Bang Ade. Hmm, Fokus untuk mendorong industrinya gitu kan. Fokusnya itu kemana. Sekarang kita juga harus melihat apa yang disebut sebagai opportunity cost, biaya kesempatannya begitu Bang Ade. Ketika kita misalnya apa ya mengalokasikan anggaran untuk industri anggaplah farmasi, tapi kita belum punya ekosistem yang baik, kan lebih mahal dibandingkan dengan kita misalkan mendorong atau mengelola industri hilirisasi misalnya notabene udah benar-benar dari ya, ya. 1960-an sekian gitu kan udah terbentuk. Maka dari itu kita lebih memilih ke hilirisasi. Padahal sebetulnya kan semuanya seimbang gitu kan. Ya, Kembali ya, lagi nih semuanya pilihan sih Bang Ade yang mana menguntungkan dan yang paling mensejahterakan lah istilahnya kalau di ekonomi. Kayak gitu kurang lebih. ya, ya. Eh, kenapanya apa? Banyak faktor sebenarnya. Hmm. Yang pertama, mungkin saya dapat sebut political interest, gitu ya Bang Ade. Apa tuh? Nggak ngerti saya. Saya nggak suka terhadap istilah political will gitu Will. ya. Iya. Karena lebih mending political interest karena kan Kepentingan apa ya? kepentingan politiknya si pemimpinnya atau siapapun begitu kan. Kan di masing-masing misalnya pemerintahan pasti beda-beda ya Bang Ade. Apalagi yang sekarang walaupun ada misalnya di atas Cita disebutkan terkait dengan kesehatan. Itu yang paling pertama. Terus yang kedua mungkin terkait dengan Nggak, saya nggak ngerti. Memang nggak ada kepentingan politik untuk mengembangkan industri kesehatan. ada kepentingan politiknya, tapi tidak sebesar kepentingan yang lain. Oh, Maka dari itu tadi saya sebut opportunity cost tadi. kasarnya Biayanya lebih mahal nih untuk mendorong industri farmasi, obat, dibandingkan industri yang lain kayak hilirisasi ataupun yang lain. padahal in the long run untuk jangka panjang, ya kan? Kita juga butuh Ini lebih kesehatan. strategis juga. Ini lebih bahkan penting Penting. sekali. Ini kesehatan. Yes. Iya. Dan kata lain, Anda mau bilang bahwa ya kita lebih senang misalnya berobat ke luar negeri karena di sana semua udah tersedia. Sementara di Indonesia barangkali obatnya nggak ada atau apa gitu ya? Yes. Betul. Padahal itu juga Obat udah mudah. disebutin sih. Kalau saya filosof dikit nih Bang Ade. Ada namanya Amartya Sen kan gitu, Ya. Nobel Prize Ekonomi. Dia bilang pembangunan itu adalah unsur untuk kebebasan kita sebagai manusia, mendorong kebebasan kita sebagai manusia. Entah itu untuk hidup lebih sejahtera, hidup lebih baik dan segala macamnya. Salah satu unsur kebebasan yang didorong oleh Amartya Sen adalah tadi social opportunities, baik itu pendidikan dan juga kesehatan. Kalau semuanya sehat, semuanya Iya, terdidik dan segala iya. macam kan lebih produktif secara ekonomi. Itulah semuanya long run. Semuanya Iya, adalah iya. jangka panjang. Itu yang mungkin belum ada yang melihat. Tuh. Nah, Anda akan memberikan jawaban yang sama? Kalau saya sendiri sepakat sih sama yang dikatain di Putu, karena Indonesia sendiri saja masih ketergantungan impor bahan-bahan baku obat nih, Bang Ade. Impor bahan-bahan baku obat. Sebanyak 95% bahan baku obat di Indonesia itu dari luar negeri. Kita nggak bisa bikin. Belum bisa bikin Bang Ade. Bukan nggak bisa ya. Saya optimis sih bisa Sebenarnya bikin. bisa dan sudah digenjot di BUMN kayak Bio Farma dan lain-lain, tapi bahan bakunya itu masih tergantung dengan rantai pasok dari luar negeri. Bahkan 70%-nya dari Cina, 25%-nya dari India. Nah, Oke, ini agak belok sedikit ya. ya belok lagi. Kan kalau raw material kan maksudnya, Yes. bahan baku ya, apa istilah tadi? Ya, bahan baku obat. Bahan baku obat. Itu memang tidak tersedia secara natural di Indonesia atau sebetulnya punya sih kita? Sebenarnya punya, Sebetulnya tapi punya. investasi teknologi untuk mengembangkan bahan baku tersebut menjadi obat-obatan itu yang masih minim di Indonesia, dan that's why kita sebenarnya perlu pendanaan kreatif dan keberanian pemerintah juga seperti Oke. interest. Anda kan Untuk menyebut tadi investasi di perbandingannya bidang ini. dengan Thailand ya. Mm. Kalau Thailand artinya negara yang membiayai, menginvestasi. Salah satunya Bang Ade. Jadi Thailand tuh punya programnya juga. Baik itu misalnya kayak mereka tuh ngajak pemerintahnya lah untuk mendorong ekosistem daripada industri dari farmasi dan juga kerjasama dengan pihak swasta.
Tapi kita juga mesti lihat misalnya kebijakannya. Saya belum melihat secara dalam ya Bang Ade, tapi asumsi saya adalah ada kebijakan misalkan kayak barriers to entry-nya gitu kan, pemainnya gitu lah, untuk masuk pemain ke pasar itu lebih cenderung mudah di Thailand dibandingkan Indonesia. Kita tuh masih banyak sekali barriers to entry-nya. Karena kan kita kalau melihat sistem pasarnya farmasi Indonesia itu kan oligopoli. Jadi apa namanya penjualnya sedikit, yang beli banyak. Dan si penjual-penjual ini kan notabene kayak 5-7 perusahaan besar farmasi itu yang mengelola ininya pasarnya sehingga mereka juga punya market power gitu loh Bang Ade untuk nentuin harga. Itu juga salah satu sebenarnya kenapa harga obatnya mahal dan segala macam gitu yang disampaikan yang saya baca juga. Oleh karena itu, ekosistemnya itu kan nggak cuma berdasarkan tadi political interest ataupun SDM dan segala macamnya. Hmm. Kita juga berbicara bagaimana tata kelolanya, kemudian rule of law-nya, dan juga tanggung jawab sih daripada apa namanya kebijakan itu dan juga Semua sustainability-nya. diserahkan ke pasar gitu. Tidak semuanya diserahkan ke pasar, karena peran pemerintah itu juga memiliki apa ya, punya peran penting dalam menyediakan pelayanan publik. Public goods itu Ya, nggak bisa. ya seharusnya begitu kan? Yes. Jadi kan kerjasama Bang Ade. Pemerintahnya dapat melakukan apa, misalnya dari sisi regulasinya, rule of law-nya diperkuat, swasta juga diberikan masuk juga ke dalam industri ini, agar nggak, pemainnya nggak ini aja, kalau gitu ya akan Iya, sulit. iya, iya. Oke, sistemnya juga kacau. Ya, Bu, sistemnya belum lah, ya, Iya, belum terbangun lah ya. betul Bang Ade. Akan terbangun nggak di pemerintah ini? Kita lihat mungkin ya, Iya. kita monitor lagi isunya. Oke. Oh, Anda pekerjaannya mau monitor ya? Iya. Oke, selanjutnya apa lagi? Rata-rata udah semua sih Bang Ade tadi. Coba diulang, satu adalah Satu, aspek kualitas pelayanan kesehatan. kualitas pelayanannya, Kedua, tadi aspek tata asimetri. kelola. Hmm. Dan yang ketiga tadi yang asimetri informasi, kejelasan informasi Oke. untuk pasien. Itu semua menurut Anda itu sebetulnya sesuatu yang bisa dihandle kan oleh pemerintah? Seharusnya bisa dihandle dan diinvestasikan, tapi entah kenapa ini permasalahannya selalu turun-temurun. Bahkan masalah penonaktifan peserta BPJS tadi itu sudah berlangsung dari 2019, Bang Ade. Ya, iya. Jadi masalahnya berarti tata kelola data kita belum transparan, lalu aspek pelatihan untuk tenaga kesehatan supaya mereka bisa berkomunikasi yang baik itu juga tidak dimungkinkan oleh sistem yang ada karena berbelit-belit tadi. Nah, Seperti itu. sekarang, tapi kan orang yang berobat ke luar negeri itu pasti menengah ke atas. Iya. Saya aja sebetulnya kalau diserahkan pilihan untuk pilihan sendiri nih, mau ke luar negeri atau di dalam, saya mah dalam aja gitu ya. Apalagi yang menengah ke bawah, itu emang nggak punya pilihan. Pilihan. Sehingga kita tahu bahwa sebetulnya yang pindah, bukan yang pindah, yang berobat ke luar negeri adalah mereka yang sebetulnya punya kekuatan ekonomi kan. Nah, Anda kan tadi menyebut misalnya asymmetry information, pelayanan kesehatan, ya, apalagi tadi Kesejahteraan nakes. kesejahteraan nakes. Kalau kita bicara tentang rumah sakit swasta yang berkualitas di Indonesia, mestinya nggak gitu-gitu amat dong. Atau gitu-gitu amat. Juga begitu. Maksud saya adalah, kenapa orang kaya ini tetap milih keluar? Ada faktor tambahan juga, Bang Ade, selain tadi kualitas pelayanan yang menjanjikan, mereka ekosistem wisata medis di negara lain kayak Malaysia, Singapura itu sudah lebih dulu terintegrasi. Wisata Jadi, medisnya terintegrasi ini sekalian menarik nih mereka buat penonton nih. holiday. Wisata jalan-jalan. medis itu apa? Wisata medis itu adalah paket untuk berobat, tapi mereka juga diberikan kayak itinerary atau bisa jalan-jalan untuk keluarga pendampingnya. Dan Healing Bang Ade. ya paket healing, dan itu bisa dapat potongan harga juga kalau dapat all in package itu. Nah, sementara Indonesia baru invest di tahun 2022. Tapi udah jalan belum ya? Udah jalan Bang Ade, ada kawasan ekonomi khusus di Sanur, Bali. Wah, Bali ya? Iya. Apa tuh? Kawasan ekonomi khusus itu kan di Sanur ini kan dirancang rumah sakit berkualitas internasional kalau nggak salah Nat ya. Iya. Itu salah satu proyek strategis nasionalnya pemerintah juga. Dan katanya kalau misalkan hingga tahun 2045 itu berjalan, devisa yang kita dapatkan itu kurang lebih 90 triliunan. Terus dari wisata medis itu 20 triliunan. Jadi multiplier efeknya itu memang tinggi banget sih Bang Adi. Itu kapan? 2045. Hingga 2045. Sampai 2045 baru 90 triliun. Baru segitu. Sekarang aja dia bilang, uang kita yang dipakai buat berobat ke luar negeri,
kita udah kehilangan devisa 150. 150. Kita masih ngejar yang 90 triliun Yes. tahun 2045. Ya. Serius, Bro. Makanya kan ekosistemnya sudah dibangun kalau di Thailand dari tahun 1960-an tadi saya sebut. Itu udah Oh. berdekade-dekade. Jadi kalau Kita baru sekarang, kita- Anda mau Kita bilang kalau baru. sekarang baru mulai, Iya. dia 60. Iya. Sekarang udah 2026, udah 60 26. tahun kan? Iya. Tuh. Kalau kita mulai sekarang 2026, 2020 lah. Anda bilang tadi 2022 udah dimulai, baru 2080. Tapi kan hopefully bisa catch up. Iya. Karena teknologi ataupun oke melihat Indonesia itu masih ada potensi. Iya. Ya masih menjadi optimis lah Bang Adi kalau saya. Tapi ya oke, setelah Anda mengatakan optimis, kembali ke pertanyaan saya ke Anda tadi. Anda melihat nggak sih ada, Anda kan nggak mau pakai political will ya, Iya. political interest. Ada nggak political interestnya untuk itu? Saya kok, Oke. oke, Anda dulu jawab deh, atau jawab Anda, salah satu aja. Political interest untuk mengembangkan wisata medis ini atau gimana Bang? Ya sebetulnya Yes. wisata medis kan Anda cuma memberikan jawaban bahwa kenapa orang gitu kan. Hmm. Saya yakin penjelasannya bukan karena hanya medis, Yep. apa namanya, wisatanya kan. Ya enggak? Bukan cuma wisatanya aja dong orang milih ke luar negeri. Ya, selain itu memang kembali ke yang tadi saya ceritakan berkali-kali Bang Ade. Ini kan pelayanan Dengan kesehatan, pelayanannya. dokternya segala macam. Itu yang saya tanya gini, Hmm. Tasya. Kenapa di Indonesia orang tuh tidak merasa yakin aja gitu loh. Hmm. You have to go there gitu kan. Hmm. Udahlah ke Malaysia aja, ke Singapura aja. Contohnya saya itu, yang menyarankan saya itu, membiayai saya Iya. untuk jalan ke luar negeri itu adalah orang yang mengatakan, saya concern loh ngeliat kesehatan Anda, mungkin karena saya gemuk segala macam ya. Udahlah periksa yang benar. Nah, itu berkaitan juga sebenarnya Bang Adit ke dalam past experience juga. Jadi udah melihat nih masyarakat ya, menurut saya pribadi, udah melihat ekosistem daripada industri kesehatan kita tuh pelayanannya buruk, Yang tadi banyak itu buktinya ya. yang tadi itu. Trauma mereka Bang Ade. Ada trauma juga di sana. Oke, melihat pengalaman orang lain juga. Wah, ternyata di Singapura lebih ini, Malaysia lebih ini, lebih murah, lebih apa, sudah di branding dengan healing atau apa. Oke, sekalian aja. Jadi itu seolah pilihan yang lebih worth it Yes. in this economy Bang Ade. Daripada Karena kita kan- kena. Saya mau tanya, benar nggak lebih murah? Ada beberapa hal paket yang lebih murah, tapi ada yang lebih mahal. Tapi mereka jadi willing untuk invest lebih karena kualitas yang mereka dapatkan jauh Iya. berkali-kali lipat dibandingkan yang ada di Indonesia. Ada semacam jaminan nih. Ya, Ya sudah mahal pasti. sih dia bilang. Iya. Cuman ya gue puas. betul. Dan ini juga secara hitungan kesehatan Bang Ade. Kenapa mereka jadi willing invest untuk bayar lebih ke sana? Karena diagnosisnya sudah jelas, pelayanannya cepat. Kalau di Indonesia, boro-boro kita cepat sembuh. Yang ada kita nambah komplikasi Bang Ade, karena kita lama nunggu, ngurus surat rujukan. Dan itu ngeluarin biaya lebih kalau kita udah komplikasi. Iya, iya. Nah, itu. Kan tadi ingat cerita saya itu. Iya. Kan jawabannya adalah kebetulan ketemu ada dokter yang bilang begitu kan. Iya. Betul. Tapi sebenarnya ketika semua itu nggak terjadi, nggak kebetulan tiba-tiba istri saya bilang, aku tuh punya dokter yang aku kenal deh. Gitu ya. Oke. Kan nggak akan terjadi. Dan ini dalam pandangan Anda tidak berusaha, saya masih akan menggunakan kata will lah ya, masih nggak ada will untuk membuat, Pemerintahnya sendiri. ya, Sebenarnya atau bahkan setelah pemerintah sendiri, para praktisi kesehatan atau industri kesehatan di Indonesia untuk jangan keluar negeri dong, kesini aja. sebenarnya udah mulai di branding demikian Bang Ade. Untuk datang ke layanan, bahkan kalau tidak, bahkan Menteri Kesehatan pernah bikin statement ini, kalau tidak ingin mengantri lama ya udah daftar asuransi swasta selain BPJS. Tapi kan lagi-lagi tidak semua masyarakat Indonesia mampu untuk bayar premi asuransi Tasya, swasta. kalaupun udah mampu, Iya. ternyata masih juga, Masih juga kayak gitu. gitu. Nah, Gimana itu itu? sih. Jadi ini jawabannya agak panjang sih, perlu Ya. kita monitor bersama. Sebenarnya Yang komitmennya udah ada. Yang ringkasnya aja ya. Komitmennya udah ada, tapi memang perlu kolaborasi multi pihak lagi. Jadi nggak hanya pemerintah yang mengeluarkan statement, oh akan ada wisata medis, oh akan ada perbaikan infrastruktur. Tapi kalau mereka tidak melibatkan masyarakat, tenaga kesehatan, akademisi, lalu pihak swasta untuk berkolaborasi, ya makin lama prosesnya akan terwujud Bang Ade. Singkat kata, pemerintahnya kurang menarik
bukan kurang menarik, kurang melibatkan. Melibatkan. Kurang collab, Bang Ade. Kolaborasi. Dia nggak collab. Bukan nggak collab, kurang Collab, collab aja dengan kurang. swasta Cih, gitu. nih, seorang bijaksana. Kurang Kurang. juga kurang. Jangan-jangan nggak ada. Nggak. Karena kan mengganggu sekali ya. Betul. Angka yang Anda sebut tuh 2 juta orang setiap tahun. Yes. Ya memang taruhlah Anda menambahkan dia ada wisatanya. But still. Yes. Yap. Ya nggak? Perputaran uangnya malah ke negara itu, negara Singapura, Thailand, Betul. Malaysia. As if dokter-dokter kita lebih bodoh dari Iya. mereka. Walaupun benar begini Tasya. Saya tuh merasa dokter di sana tuh betul-betul, ya mungkin juga kerasa ya orang asing. Kan pasti juga kelasnya kelas atas lah ya. Dianggap sebagai orang terpandang. Bukan terpandang. Dihargai. Dihargai. Respect. Sangat respect, sangat Iya. mendengarkan. Betul yang Anda bilang. Bukan 3 menit, berapa lama itu. Yes. Setelah selesai dia ini juga dia masih tanya, ada lagi nggak yang Anda mau tanya? Itu secara etika yang benar sih Bang Ade. Dan Yang itu benar gitu ya? alasannya juga kenapa berobat di luar negeri lebih populer, karena mereka juga di follow up, ditindaklanjuti setelah konsultasi, setelah kita pulang ke Indonesia, mereka dihubungi. Persis. Ada follow up gitu kan Bang Ada Ade. follow up Ya. tanpa ada biaya apapun. Nah di Indonesia itu tidak terjadi Bang Ade, boro-boro. Karena kan proses, kalau kan di kebijakan publik, proses monitoring dan evaluasi itu nggak ada Bang Ade. Ini mirip kayak gitu kok, kurang Ya, lebih. padahal kan jelas dalam proses itu Ya. harus ada dong. Yes, Loh, seharusnya. Anda kemarin mengobati orang itu. Anda harus cek dong sekarang ada perubahan nggak nih? Efek sampingnya mungkin. Ada efek samping. Mereka tuh bahkan Tujuannya. bilang, oke kalau Anda sekarang belum, waktu itu saya lupa ada sebuah saran dari dia yang belum saya akan lakukan karena menurut saya nggak penting dan costly gitu ya. Terus dia bilang nggak apa-apa, nanti kalau Anda sudah di rumah di Indonesia, siapa kontak Anda, kontak person yang bisa kami hubungi, ya disebut namanya oleh saya. Oke, saya akan hubungi orang itu, kita cek. Betul dia hubungin. Keren. Gimana? Ada ini, apa ada keluhan, ada ini? Nggak ada. Terus baru terakhir dia bilang, apakah masih ada Anda berminat untuk melakukan operasi yang waktu itu disarankan? Belum. Nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Itu yang saya ingat ketika Anda bilang ada follow up ya. Iya. Nah, terakhir nih barangkali buat Anda. Bagian di mana saya mau tanya. Lalu ini efek ekonominya apa ini? Ekonominya sangat banyak sebenarnya. Ya. Tadi kan 2 juta aja 6 miliar, 150 triliun. Itu pun baru asumsi kan Bang Ade. Ya. Belum kita melihat potensinya. Maksudnya gimana? Kalau misalnya 150 triliun tuh digunakan, dapat di Indonesia nih, kita bisa bikin berapa infrastruktur, kita bisa dorong Kalau sumber mau daya ngomong manusia. infrastruktur ya. Ya, kalau mau ngomong infrastruktur, sumber daya manusianya berapa yang banyak kita bisa sekolahkan, dokternya segala macam. Berapa experts, tenaga ahli medis yang bisa kita datangkan ke Indonesia untuk transfer knowledge, itu kan sangat banyak banget. Nah, oleh karena itu ya, potensi-potensi kehilangan ekonomi ini nggak serta-merta dilihat dari tadi yang kehilangan 2 juta orang tadi. Sebenarnya sampai jangka panjang justru. Ketika orang yang sehat misalnya, produktivitas ekonomi dalam jangka panjang misalkan 2030, 2045 di forecast segala macamnya. Kemudian dari sisi bonus demografinya dan segala macam itu yang mesti dilihat. Tapi saya nggak ngerti bonus demografi. Bonus demografi kan 2030. Kita punya banyak masyarakat yang lebih produktif gitu kan Bang Ade. Kalau misalnya masyarakat produktifnya itu sakit, nggak ada produktivitas ekonomi dan segala macam, nggak ada penghasilan segala macam, kan ekonomi nggak bergerak. Nggak Nah, sampai 8% pertumbuhannya. Nggak susah juga sebenarnya kalau kita ngomong 8%. Nah itu yang harus sebenarnya Ekonomi. dilihat juga, ekonomi. Iya. 8%. Kan target pemerintah gitu sekarang. Dia baik Jangka hati ya. panjang. Jangka panjang itu yang harus dilihat Bang Ade kalau dari saya sih. Jadi nggak bisa melihat hanya sekedar angka 150 triliun itu aja, enggak. Oh iya. Jadi kita harus mempertimbangkan ada begitu banyak faktor lain di luar 150 triliun itu ya. Yang tidak kita dapatkan. Tapi memang sedemikian sulit untuk melakukan perbaikan sistem ini. Di luar politik ya. Ya. Dalam pandangan Anda. Kalau untuk sistemnya sendiri, menurut saya bisa aja sih Bang Ade. Kan kembali lagi ya kita berbicara kolaborasi. TI itu selalu mengedepankan kolaborasi, kerjasama. Terutama pemerintah dan swasta. Karena pemerintah itu nggak akan bisa kerja sendiri gitu. Oke, pelayanan publik dan juga public goods begitu pemerintah bisa. Tapi yang lainnya kayak misalnya
SDM yang lebih mengetahui, misalnya yang lebih expert itu kadang-kadang di swasta lebih expert ya dibandingkan dengan pemerintah. Transfer knowledge dan segala macam. Bahkan struktur organisasinya pun mungkin bisa dilihat si swasta ini lebih kelihatan nih dibandingkan dengan pemerintah. Nah, itu hal-hal kecil seperti itu yang tadi saya jelaskan pertama di awal, kepemimpinan institusi itu yang harus didorong juga Bang Ade. Jangan sampai misalnya di apa namanya pemimpin pemimpin kita itu yang di pemerintahan ataupun di mana yang dipilih justru malah nggak ngerti dengan permasalahannya. Jadi ketika mengeluarkan sebuah kebijakan tuh justru malah nggak menyelesaikan masalah tapi memperparah masalah. Gitu sih Bang Ade. Anda bisa sebut nggak contoh? Contohnya, misalnya terkait dengan kita misalkan dari penelitian saya Bang Ade ya, ekonomi karbon begitu. Kita tahu bahwa untuk memitigasi climate change gitu kan, perubahan emisi, ada salah satu kebijakan yang disebut sebagai pajak karbon. Pajak karbon itu sudah diimplementasikan di Undang-Undang HPP namanya, Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021. Pajak karbon akan diimplementasikan tahun 2022. Tapi pajak karbon hingga saat ini belum diimplementasikan karena berbagai hal. Nah, tapi mereka juga memberikan insentif untuk mendorong misalnya pembangunan fasilitas PLTU batubara. Itu kan nggak sinkron dengan bagaimana kita memitigasi perubahan iklim. Itu yang maksud saya Bang Ade. Ada beberapa hal ketika misalkan kita ingin mendorong ketahanan energi agar energinya tetap ada, tapi justru terkait dengan lingkungan itu berbanding terbalik. Jangan sampai itu terjadi di misalkan di industri farmasi atau sektor farmasi ini, sektor kesehatan lah. Kalau di sektor kesehatan lah, industri farmasi apa bahkan industri rumah sakit dan seterusnya, apa yang tadi digambarkan oleh teman Anda ini juga terjadi nggak? Bisa terjadi Bang Ade. Misalnya kalau proses transparansi dari pembukaan tender atau proses pembuatan obat itu tidak dilakukan, bisa saja investasi yang diberikan ke perusahaan-perusahaan obat itu justru tidak dipertanggungjawabkan secara baik. Misalnya manipulasi kadar obat, padahal itu diklaim efektif tapi ternyata sudah formulanya tidak sesuai Nggak dengan ngerti apa saya. yang Gimana tuh ceritanya? ceritanya. Ibaratnya kita memesan perusahaan itu supaya menambah produksi obat-obatan di dalam negeri. Siapa yang memesan siapa? Pemerintah Pemerintah. membuka kolaborasi. Pemerintah bisa begitu ya? Misalnya, Ya artinya dia punya otoritas untuk melakukan itu ya. ada Ya? seperti itu karena public-private partnership. Tapi kalau itu tidak disertai transparansi proses pembuatan obatnya atau BPOM-nya tidak bergerak untuk menegakkan hukum seperti apa yang disampaikan di Putu dan analisis TI biasanya, itu berpotensi meloloskan obat-obat yang ada di pasaran yang diklaim manjur tapi sebenarnya formulanya dikurangi untuk mengurangi harga. Nah, itu bisa terjadi. Jadi tujuannya baik untuk meningkatkan produksi obat, tapi ada trade-off-nya kalau itu tidak ada transparansi dan audit yang jelas, faktor di belakangnya bisa main-main juga. Gitu sih Oke, Bang Adi. apakah tidak, kenapa orang kayak misalnya memotong biaya gitu ya, Iya. itu ada kebutuhan untuk, karena adanya, apa namanya, ada Permintaan supply mungkin. enggak ada pihak-pihak, misalnya di pemerintahan sendiri yang meminta atau mengkondisikan agar orang tuh tidak beroperasi secara Optimal. apa? Optimal gitu Bang Ade. Secara optimal sesuai dengan saya udah bilang nih kamu ini oke, kamu kita tender nih ya. Oke. Kan udah ada standar-standarnya dong. Nah, dia itu dengan sengaja berusaha memenangkan pertarungan dengan merendahkan biaya dia walaupun sebetulnya biaya itu tidak memungkinkan mereka untuk memenuhi standar yang dibutuhkan. Tapi kemudian mereka akan ngomong sama si oknum tertentu di pemerintah yang akan menentukan pemerintah kan, ya kan? Kita aja dong gitu ya. Nanti kamu dapat dong bagian. Ada hitungnya nggak? Dari apa yang itu sangat bisa terjadi Bang Ade, dan lagi-lagi yang asimetri informasi tadi kembali mengorbankan masyarakat. Jadi kita tidak tahu. Iya. Kalau ternyata obat yang kita beli tidak semanjur itu, tapi mau gimana lagi, hanya itu yang ada yang bisa kita beli di Indonesia. Atau yang disediakan. Ini saya juga jadi teringat soal kualitas. Kan Anda menyebut tadi tentang kualitas ya, SDM. Soal kualitas dokter misalnya. Kita kan mendengar cerita-cerita tentang bagaimana sulitnya menjadi spesialis di Indonesia. Karena proses menuju dokter spesialis itu
itu sangat apa istilah tepatnya ya? Prosesnya Panjang. ribet, butuh persetujuan seniornya, Ini kan pembimbingnya. semua bahasa Anda tuh bahasa baik-baik saja kan, memerlukan persetujuan. Yang saya mau tanya Iya. untuk mendapat persetujuan, Iya. apa yang terjadi? Ada yang korban bully biasanya Bang Ade karena senioritas, dan bisa saja itu secara mental health kalau kita analisis secara populasi dari segi kesehatan masyarakat, kalau mereka selalu digunjing, ada senioritas, Dibully? dibully, itu bisa membuat mereka tertekan dan itu bisa membuat mereka melampiaskan, dan ada anger issue di situ saat mereka melakukan pelayanan dan ada Kepada insecurity. Bisa sangat mungkin itu terjadi, Bang. Sangat I don't- kompleks. Saya tuh cuma nggak ngerti kenapa itu terjadi. Dan katanya pembulian itu terjadi selama Betul. bukan kemarin. Dari awal dia internship misalnya dipersulit. Tapi Anda di Dikeroncong. FKM nggak mengalami kan? Oh, tidak. Tapi isu-isu ini Anda Iya, ketahui tahu. Itu udah rahasia umum di Fakultas Rumpun Ilmu Kesehatan, Bang Ade. bahwa untuk menjadi dokter spesialis, Ya. Anda harus melewati proses yang sedemikian menderitanya. Nggak tahu itu dinormalkan. Dinormalkan. Sehingga, tapi menariknya adalah mereka yang adalah dokter-dokter senior itu sendiri seperti membiarkan. Ya nggak? Betul nggak analisis saya? Betul. Dia tahu itu terjadi di bawah kepada dokter-dokter muda. Ya. Tapi ya sudahlah. Hmm. Kalau mau jadi dokter spesialis memang harus sedemikian berat. Gitu kan? Tapi Anda tetap optimis dengan kondisi ini? Kalau boleh jujur, sebenarnya agak pesimis, Bang Ade. Mungkin itu akan terwujud tapi dalam waktu yang lama karena masalahnya sudah sangat struktural yang perlu dibenahi. Gimana menurut Anda? Saya tetap Nih. optimis, Bang Ade. Kan dari awal saya udah berusaha optimis karena ya kita harus jadi negara yang lebih baik, gitu aja sih intinya. Jadi yang memungkinkan itu terjadi ya kita sebagai warga itu berisik, yuk kita saling kolaborasi untuk selalu menyuarakan isu ini sih, Bang Ade. Sampai mereka membenahi sistem-sistem. Saya cuma mau bilang begini, tadi Natasha sampai pada titik seperti bilang bahwa kayaknya berat banget. Lain kali barangkali kita minta dia cerita ya, seberapa berat sih sebenarnya. Tapi untuk saat ini penonton, tolong pahami bahwa kondisi kesehatan kita seperti itu. Jadi kalau sampai ada orang-orang bergerak atau memutuskan untuk berobat ke luar negeri, tolong pahami juga. Tapi seperti Anda bilang, ini kan nggak bisa dibiarkan terus-menerus seperti ini saja ya. Harus bersuara, harus bikin studi, utarakan itu kepada publik. Dan kami di Cokro TV antara lain melakukan itu ya. Kita kalau bisa kerjasama di mana Anda bisa sharing kepada penonton tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Ya, mungkin nanti bisa di kolom komentar kalau ada cerita-cerita. Kalau ada cerita-cerita, pengalaman kajian yang mengakses lain juga, layanan, ya, jadi kita ya. bisa analisis bareng dari sana. Ya, betul sekali. Terima kasih loh. Terima kasih penonton. Terima kasih Putu Rusta Adijaya. Thank you, Bang Ade. Terima kasih Made Natasha Restu Dewi Pratiwi. Thank you, Bang Mudah-mudahan Ade. kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya untuk membahas kebijakan publik yang lainnya. Buat pemerintah jangan tersinggung ya. Ini masukan yang datang dari kajian-kajian ilmiah lah ya. Kan kajian ilmiah bukan? Ya. Ya. Terima kasih. Sampai kasih, ketemu. Bang Ade. Terima kasih, Terima Bang kasih. Ade.